Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada kesempatan ini kita dapat mengikuti program sekolah, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasa kita sebut MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Siti Hudatul Muniroh. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris dan saya diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Ucapan selamat saya sampaikan kepada anak-anakku yang telah diterima di SMA Negeri 1 Kota Mungkit tercinta ini. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan sarana prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Kota Mungkit ini kepada anak-anak dengan berpedoman pada Permendikbud nomor 18 tahun 2016 butir kedua, yaitu membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah. SMA Negeri 1 Kota Mungkit berdiri pada tahun 1983 di atas tanah seluas 29.244 meter persegi atau 3 hektar kurang 0,756 meter persegi yang berada di Jalan Letnan Bukiat, Kota Mungkit, dan telah memiliki sarana prasarana yang cukup memadai guna mendukung kelancaran pembelajaran yang efektif dan kondusif, sehingga diharapkan mampu mengantarkan peserta didik berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, dan tentu saja berakhlakul karimah. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan bagian-bagian yang ada di SMA Negeri 1 Kota Mungkit yang berkaitan dengan sarana prasarana sekolah, yang mana SMA Negeri 1 Kota Mungkit itu memiliki beberapa gedung, dan setiap gedung itu ada beberapa ruangan. Adapun lahan yang berada di luar gedung itu juga kita manfaatkan sebagai sarana pembelajaran para siswa. Marilah kita ikuti bagian-bagian gedung-gedung dan juga lahan yang dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran di SMA Negeri 1 Kota Mungkit. Selamat mengikuti. Kita memiliki 30 ruang kelas yang telah difasilitasi dengan LCD dan screen LCD di setiap ruang. Di masa pandemi ini, kita menerapkan pembelajaran daring, tetapi juga ditunjuk untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka beberapa bulan yang lalu, sehingga kita memiliki ruang kelas yang dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran hybrid learning atau kita kenal dengan blended learning, yaitu pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan daring. Ruang perpustakaan yang sangat representatif. Apabila kita ingin meminjam buku, bisa dilayani secara langsung, bisa juga melalui digital library yang nanti akan dijelaskan oleh kepala perpustakaan kita, yaitu Mr. Johnny. Kemudian ruang layanan anak. Selanjutnya ada ruang baca yang cukup luas, ruang IT yang telah dilengkapi dengan jaringan internet, bookstory cafe yang ini masih belum selesai dibuat, insya Allah 2 minggu ke depan akan selesai. Ada literacy stage atau panggung literasi, gazebo dengan pemandangan yang indah yang kita kenal dengan outdoor reading corner
yang dilengkapi dengan koleksi buku-buku yang menarik untuk dibaca. Kemudian ada greenhouse tumbuh kembang dan rumah permata hijau. Kebun aloe vera, greenhouse tanaman hias, greenhouse tanaman herbal, kebun hortikultura, lalu ada tanaman hidroponik, yang menggunakan tenaga surya, dan tanaman jeruk nagami itu ada di setiap depan kelas. Kita juga memiliki kandang itik dengan itiknya jelas, kemudian mentok, taman sekolah yang terawat lengkap dengan kolam ikan untuk terapi. Tanaman hias di setiap sudut ruangan. Untuk merawat kebun dan greenhouse dan juga tanaman, kita memiliki 2 tukang taman. Kita juga memiliki laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biologi, dan 4 laboratorium komputer, kemudian bandwidth lebih dari 15 Mbps. Selanjutnya ada ruang studio lengkap dengan ruang tunggunya. Kemudian di pojok berdiri kokoh sebuah masjid yang saat ini belum bisa menampung seluruh warga sekolah untuk sholat berjamaah secara bersamaan. Namun kita telah berencana merenovasi masjid, dan saat ini karena dana belum mencukupi, kami masih menunggu uluran tangan para donatur. Lapangan upacara, lapangan badminton dan sepak takraw, lapangan sepak bola, dan lapangan basket. Kemudian gedung olahraga seluas 848 meter persegi. Selain untuk olahraga, sering dimanfaatkan juga sebagai gedung pertemuan yang berkapasitas kurang lebih 2000 orang. Penghubung atau doorlock dari kelas 10 IPS 1-2 menuju kelas 12 yang bernuansa klasik. 2 gazebo sebagai pojok baca. Kemudian kita juga memiliki ruang ekstrakurikuler, yaitu menjahit, ruang OSIS, dan pramuka. Ada 4 kantin sekolah. Kemudian kantin kejujuran. Tempat parkir motor siswa dan guru, tempat parkir mobil sekolah. Kemudian kita telah memiliki 30 toilet yang tersebar di berbagai tempat. Selanjutnya
kita telah memiliki tempat cuci tangan kurang lebih 70 wastafel yang tersebar di berbagai tempat, sehingga memudahkan warga sekolah untuk selalu cuci tangan di mana saja berada di lingkungan sekolah ini. Ruang UKS yang difasilitasi dengan obat-obatan yang cukup lengkap, termasuk beberapa tabung oksigen, dan dilayani oleh 2 tenaga medis. Ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, kemudian ruang lobi. Di ruang ini terdapat banyak sekali trofi atau piala dari berbagai kejuaraan. Nah, anak-anak, diharapkan di SMA Kota Mungkit ini kalian belajar dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa memiliki prestasi dan piala kejuaraan kita akan semakin banyak. Di lobi ini juga ada maket sekolah, dilengkapi dengan meja kursi tamu dan pendingin ruangan. Selanjutnya ada ruang BK, ruang koperasi siswa, dapur, ruang guru, juga memiliki 6 gudang. Kita juga telah menyiapkan 3 dak untuk ruang kelas baru, dan juga telah ada penyambung ruangannya. Kita juga memiliki 3 tandon pemanenan air hujan loh. Anak-anak, demikianlah pengenalan lingkungan SMA Negeri 1 Kota Mungkit yang berkaitan dengan sarana prasarana sekolah. Akhirnya saya ucapkan selamat berjuang untuk menuntut ilmu, dan jaga kesehatan, jaga karakter, jaga akhlak, dan raih prestasi. Sekian, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.